Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau telah memelihara hidup kami sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami menghayati firman-Mu dan mempedomani dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat 28 hingga ayat 32. Sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat 31. Beginilah firman Tuhan. Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Tema renungan kita adalah kesalehan yang palsu. Sahabat renungan malam Salom, kita sering mendengar atau membaca suatu berita tentang masalah pemalsuan atau kepalsuan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk keuntungan diri mereka, tetapi perbuatan mereka itu merugikan orang lain. Ada masalah sertifikat palsu, ijazah palsu, dokumen palsu, uang palsu, produk-produk palsu, dan lain-lain pemalsuan-pemalsuan. Kejahatan pemalsuan itu meresahkan, merugikan, bahkan membahayakan kehidupan banyak orang di tengah-tengah masyarakat. Dan aparat kepolisian dengan sigap menangani dan menangkap pelaku pemalsuan itu. Sahabat renungan malam Salom, saya pernah membaca dan mencatat berita dari merdeka.com pada tanggal 12 Desember 2013 yang lalu, yaitu berita tentang penterjemah palsu di saat upacara pemakaman Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan. Diberitakan di saat upacara kenegaraan dilaksanakan di Stadion FNB di kota Johannesburg, seorang pria tampil di samping tamu-tamu kehormatan yang sedang memberi kata sambutan. Pria itu berlakon dengan gerak tangan, gerak jari, mimik wajah, seolah-olah dia sedang menerjemahkan pidato itu dalam bahasa isyarat. Maka ia pun selalu disorot kamera dan disiarkan di televisi. Karena orang-orang menyangka bahwa pria itu adalah penterjemah yang dipersiapkan panitia upacara. Tetapi para ahli bahasa isyarat dan Asosiasi Tunarungu Afrika Selatan menanggapi, mengatakan keberatan mereka karena bahasa isyarat pria itu sama sekali tidak ada maknanya. Masalah itu dilimpahkan kepada kepolisian, dan kepolisian Afrika Selatan dengan sigap mengusut, mencari, dan berhasil menangkap pria itu. Pria itu bernama Tainsanga Janci. Ia berusia 34 tahun. Ia mengaku bahwa ia tidak tahu bahasa isyarat dan ia minta maaf atas perbuatannya. Ia juga mengatakan bahwa ia bukanlah disuruh oleh seseorang dan bukan ada pihak yang menugaskan dia. Ia secara spontan saja membuat gerakan-gerakan tangan, jari, dan mimik wajahnya seolah-olah ia salah seorang dari panitia upacara. Dia adalah penterjemah palsu. Sahabat renungan malam Shalom, nas renungan ini menjelaskan bahwa Imam Besar Kayafas
imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat Yahudi melakukan kesalehan yang palsu dalam perilaku hidup mereka. Sebagai pemimpin agama dan rohaniwan yang terkemuka dan dihormati umat Yahudi yang sehari-hari memimpin peribadahan di bait suci, yang mengajarkan firman atau perintah Allah kepada umat Yahudi yang beribadah, betapa salehnya mereka kelihatan dan umat Yahudi begitu menghormati mereka. Bukankah kesalehan itu harus mereka lakukan dalam perilaku mereka sehari-hari secara benar? Namun mereka merancang dan melakukan kejahatan-kejahatan besar terhadap Yesus. Mereka telah memberi suap kepada Yudas Iskariot agar mengkhianati Yesus. Mereka mencari saksi-saksi palsu untuk mendakwa Yesus. Mereka menangkap dan menganiaya Yesus dan menyerahkan Yesus kepada Pontius Pilatus dengan tuntutan agar Yesus dihukum mati berdasarkan hukum Romawi. Ketika Pontius Pilatus mengatakan kepada mereka, "Ambillah dia, hakimilah dia menurut hukum Tauratmu," para pemimpin agama Yahudi itu menjawab, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Betapa salehnya kedengaran perkataan itu. Dan ucapan itu sesuai dengan hukum Taurat yang ke-6 yang mengatakan, "Jangan engkau membunuh." Tetapi bukankah tujuan mereka menyerahkan Yesus kepada Pontius Pilatus adalah karena mereka ingin agar Yesus dibunuh? Dan mereka hendak memperalat Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman. Jadi seolah-olah mereka bersih dalam peristiwa penyaliban Yesus. Sahabat Renungan Malam Salom, rencana jahat pemuka agama Yahudi itu terlaksana. Karena mereka sangat menekan Pontius Pilatus, akhirnya Pontius Pilatus menyerahkan Yesus ke tangan orang-orang Yahudi untuk disalibkan. Tetapi dalam nas ini disebutkan bahwa Yesus sudah beberapa kali mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan menyerahkan hidupnya dan akan mati di tangan orang-orang berdosa. Dan kematian Yesus itu adalah dalam rangka menebus umat manusia dari belenggu dosa dan kuasa maut, agar setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sahabat Renungan Malam Salom, kita yang telah ditebus dengan harga termahal, dengan darah Tuhan Yesus Kristus, haruslah kita hidup di dalam kesalehan yang benar, yaitu setia beriman dan setia beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan yang telah kita dengar, kita hayati dalam ibadah, haruslah menjadi pedoman hidup kita sehari-hari, agar kita hidup dalam kebenaran, kejujuran, ketulusan terhadap sesama. Jauhlah dari kita perilaku-perilaku, segala bentuk kepalsuan-kepalsuan. Sebab perilaku kepalsuan itu adalah berakar dari kuasa dosa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami telah mendengar firman-Mu. Materaikan firman-Mu di dalam hati kami. Berilah hikmat dan kuasa bagi kami untuk menaati firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kuatkanlah kami agar kami hidup dalam kesalehan yang benar, setia beriman dan beribadah kepadamu, serta berperilaku yang benar sesuai dengan firman-Mu, agar kami menjauhkan sikap-sikap kepalsuan. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau yang isolasi mandiri, agar mereka sembuh dari sakit mereka dan bersuka cita. Berilah penghiburan bagi yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka, dan mereka memuliakan nama-Mu.
peliharalah hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi, dan baharui semangat hidup kami untuk melanjutkan pekerjaan dan usaha kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.